Hai hai hai. Welcome back to my channel Great Movie. Oke, di sini saya akan membahas film Korea bergenre action berjudul Dude in Me yang rilis pada tahun 2019. Film ini berfokus pada kehidupan salah satu gangster kaya yang terkenal dan ditakuti. Menariknya, di dalam film ini terjadi hal tak terduga yang dialami gangster tersebut, yang dimana dia bertukar tubuh dengan seorang pria jelek berbadan gendut, culun, dan selalu jadi bahan bulian di sekolah. Sanggupkah gangster kita ini bertahan dengan tubuh yang menyedihkan itu? Sebelum kita bedah filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Panso yang berprofesi sebagai gangster. Panso tinggal di apartemen bersama istrinya yang bernama Soyun. Pekerjaan di dunia gangster tentunya tidak jauh dari yang namanya kekejaman. Suatu ketika, Panso mengutus kaki tangannya yang bernama Mansul untuk mendatangi suatu pabrik. Tujuannya datang ke pabrik ini adalah untuk memaksa si pemilik pabrik menandatangani surat penyerahan wilayah pabrik ini. Pak tua si pemilik pabrik yang tadinya menolak akhirnya menyetujui, setelah diancam kaki tangannya yang akan dipotong. Di lain tempat, Panso yang sedang makan di rumah makan Padang didatangi oleh seorang yang bernama Bos Yang. Tampak jelas dari ekspresinya, keduanya terlibat pembicaraan yang tidak menyenangkan. Dan ternyata, mereka sedang berebut warisan dari ayah mertua Panso yang tidak lain adalah kepala gangster. Keesokan harinya, Panso bertemu dengan murid gendut culun bernama Dong Yun di suatu kedai mie. Dong Yun yang terlihat terburu-buru tak membayar pesanannya karena lupa membawa dompet. Akhirnya, si nenek pemilik kedai menyuruh Panso untuk membayarnya. Dengan wajah Panso yang agak jengkel, Panso juga diberitahu oleh si nenek bahwa Panso akan mendapat hadiah. Scene kemudian berpindah di suatu atas gedung, terlihat Dong Yun sedang berusaha mengambil sepatunya yang tersangkut di antena. Nampaknya si Dong Yun ini sedang dijaili oleh teman-temannya. Tiba-tiba Dong Yun terpleset dan jatuh ke bawah menjatuhi si Panso, yang secara kebetulan ada di situ. Dan mereka berdua pun akhirnya tak sadarkan diri. Singkat cerita, mereka saling bertukar tubuh. Panso telah sadar, tetapi Dong Yun yang berada di dalam tubuh Panso masih belum sadarkan diri. Tanpa tingkah, Panso sangat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi di sini. Kita juga diperlihatkan ayah dari Dong Yun yang dimana adalah Pak tua si pemilik pabrik di awal film tadi. Ayah Dong Yun memperoleh info dari dokter bahwa anaknya sedikit hilang ingatan. Padahal yang di dalam tubuh anaknya itu adalah si Panso. Ya, jelaslah bertingkah aneh. Ayahnya yang merasa anaknya telah dibully memutuskan datang ke sekolah untuk mencari tahu. Tapi sayangnya pihak sekolah tidak memberikan jawaban yang diinginkan oleh Pak tua ini. Dan disinilah Panso berinisiatif untuk mencari tahu siapa pelakunya. Baru di hari pertama masuk sekolah, Panso sudah harus berurusan dengan siswa berandalan sok keras dikarenakan Panso membela seorang siswi yang sedang dibully. Nah, di momen ini, aku yakin kalau Panso bakal digebukin abis-abisan. Tapi ternyata sebaliknya malah murid-murid sok keras tersebut yang dipermainkan oleh si Panso. Dan jelas aja ini merupakan faktor X, yang dimana si Panso memiliki teknik ninjutsu yang sangat hebat. Belum kapok digebukin sama Panso, siswa-siswa sok keras tadi mencari masalah lagi, dengan membuli siswa culun lainnya. Tetapi sayangnya Panso muncul lagi dan langsung memberikan mereka teknik Gomu-Gomu no. Dan Panso juga mengembat HP dari salah satu siswa sok keras tersebut. Saat gabut, Panso buka galeri HP dari siswa sok keras tadi. Panso menemukan video Dong Yun yang sedang dibully sesaat sebelum ia terjatuh dari atas gedung. Keesokan harinya, Panso mengembalikan HP itu dan mengancam akan melaporkan ke polisi kalau siswa-siswa tengil tersebut berbuat onar lagi. Di lain tempat, Soyun istri Panso yang sedang berselingkuh dan tiba-tiba didatangi oleh Bos Yang. Bos Yang mengajaknya bekerja sama untuk mendapatkan warisan dari kepala gangster yang tidak lain yaitu ayah Soyun. Karena diancam akan dibocorkan terkait perselingkuhannya, akhirnya Soyun menyetujui. Malam harinya Panso menemui Mansul untuk meminta pertolongan. Awalnya Mansul tidak mengenali Panso yang sedang berada di dalam tubuh Dong Yun. Namun setelah pembicaraan yang cukup serius, akhirnya Panso dapat meyakinkan Mansul. Keesokan harinya di gang sempit, Panso bertemu dengan Hyun Jun.
gadis yang telah dia tolong saat sedang dibully di sekolahnya. Dan tiba-tiba muncullah seorang wanita tua bernama Misun, yaitu ibu dari Hyunjun datang menghampirinya. Dan tampak Panso mengenali wanita tua tersebut. Ternyata wanita tersebut dulunya merupakan kekasih dari Panso. Setelah kejadian tersebut, Mansun mengambil rambut dari kepala Panso. Dan Panso juga mengambil rambut dari kepala Hyunjung. Ternyata si Panso bertujuan untuk melakukan tes DNA. Nampaknya Panso keinget dulu pernah bercocok tanam sama si Misun. Panso sangat kaget mengetahui hasil tes DNA yang mengatakan bahwa Hyunjun ternyata merupakan anaknya. Mengetahui hal tersebut, Panso merasa tidak terima karena siswi yang selama ini selalu dibully di sekolahnya adalah anaknya sendiri. Panso meminta tolong kepada Mansul untuk mematahkan kaki siswi-siswi berdebah yang sering membuli anaknya. Tetapi hal itu ditolak karena Mansul tidak ingin menyakiti bocil-bocil. Panso mempunyai inisiatif, yaitu dengan mengajak Hyunjung ikut latihan ninjutsu agar dapat melawan saat sedang dibully. Hitung-hitung, sekalian si Panso ini mendietkan tubuh Donghyun. Singkat cerita, setelah latihan yang cukup keras, Panso bisa mendapatkan tubuh ideal dan membuat siswi-siswi di sekolahnya terpesona. Sepulang sekolah, Panso mampir ke rumah Hyunjung. Dan di sini terbentuklah momen mengharukan. Saat si Panso melihat foto-foto masa kecil Hyunjung, terlihat Panso sangat menyesal tidak bisa menemani Hyunjung di masa kecilnya. Scene kemudian beralih, ayah Donghyun yang baru pulang kerja dihadang oleh segerombolan gangster yang bertujuan untuk menagih hutang dengan cara baku hantam. Saat ia akan digebuki, Panso datang dan berniat menolong, namun ayah Donghyun malah menghalanginya. Dan alhasil, ia malah digebuki sampai tak sadarkan diri. Namanya juga ayah ya, mana ada yang mau anaknya terluka, iya kan? Panso yang gak terima, mengirim Mansul untuk memberikan pelajaran terhadap gangster penagih hutang tersebut, satu lawan segerombolan. Apakah Mansul akan dipecundangin dan digoreng? Tak semudah itu, Perguso. Mansul ini pun memiliki teknik taijutsu dari guru Gai yang mumpuni dan dengan mudah membantai mereka semua. Di sekolah, Hyunjung sudah bisa mengatasi siswi-siswi tengil yang sering membulinya. Scene berpindah lagi ke kedai Misun. Tampak Panso terlibat baku hantam dengan gerombolan Pak Tua Bau Tanah yang lagi mabuk karena mereka telah menggoda Misun. Setelah baku hantam, Panso menjelaskan bahwa yang ada di dalam tubuh Donghyun ini adalah dirinya. Awalnya Misun tidak percaya, namun Panso berhasil meyakinkannya. Meskipun begitu, bukan respon baik yang diterima oleh Panso. Misun sangat marah karena Panso telah mencampakkannya. Sepulang sekolah, Hyunjung diajak datang ke pesta oleh Pak Boy di sekolahnya. Dengan ekspresi malu-malu kucing, Hyunjung menerimanya. Akhirnya, Hyunjung beneran datang ke pesta tersebut dan disambut oleh Pak Boy. Tampak juga bocah culun yang jadi babu sedang melayani siswi-siswi tengil. Tanpa sengaja, bocah culun ini mendengarkan pembicaraan mengenai Hyunjung yang akan mendapatkan masalah di pesta tersebut. Sedangkan Panso tidak datang ke pesta menemani Hyunjung karena dia ada janji bertemu dengan Misun di suatu kedai kopi. Lagi-lagi, Panso meminta maaf akan masa lalunya. Namun Misun masih marah dan tak memaafkannya. Saat Misun akan pergi, Panso menahannya dan mencumbunya. Orang-orang di kedai pada melongo dong. Ciuman masih gak mempan. Misun tetap berusaha untuk pergi. Saat Panso hendak menahannya lagi, tiba-tiba dia ditelepon oleh si culun yang menginfokan bahwa putrinya si Hyunjung ini akan mendapatkan masalah di pesta tersebut. Mengetahui hal itu, Panso langsung bergegas menuju ke tempat pesta. Benar saja, Hyunjung mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Dia dipaksa meminum gelas arak murni, tetapi dia menolak. Alhasil, dia dikerjain di situ. Untungnya, tak lama kemudian Panso datang untuk menjemput Hyunjung. Saat hendak pergi, Panso ditahan, dan lagi-lagi terjadilah baku hantam. Sangat mudah bagi Panso untuk membantai mereka semua. Scene kemudian beralih ke Panso yang bertemu dengan Mansul di suatu tempat, dan Panso mendengar berita bahwa istrinya bersekongkol dengan bos Yang. Akhirnya, Panso meminta pertolongan Mansul untuk mengirimkan surat kepada ayah mertuanya. Hyunjung yang semakin hari semakin dekat dengan Panso mulai merasakan jatuh cinta.
dan mengungkapkannya kepada Panso. Jelas aja lah ditolak, masa iya pacaran sama anak sendiri? Saat malam harinya, bos yang berada di kamar di tempat tubuh Panso dirawat. Ia berencana melakukan pembunuhan. Namun Dong-hyun yang berada di dalam tubuh Panso tiba-tiba sadar. Bos yang kaget melihat hal tersebut, dan akhirnya terjatuh lalu tak sadarkan diri. Dong-hyun pun pulang ke rumah dan merengek ke ayahnya. Dikarenakan dia berada di dalam tubuh Om-om, jelas ayahnya pun kaget dan kebingungan. Tak lama kemudian, Panso datang dan menjelaskan semuanya. Panso juga meminta tolong kepada Dong-hyun untuk membantunya memperbaiki hubungannya dengan Misun. Keesokan harinya, Panso datang bersama Dong-hyun ke kedai Misun. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba didatangi oleh bos yang bersama anak buahnya. Dan lagi-lagi Panso terlibat baku hantam. Awalnya Panso nampak bisa mengungguli musuhnya. Namun bos yang berbuat curang dengan memukul kepala Panso dari belakang, yang akhirnya Panso pun tersudut. Di sini bos yang tidak mengetahui bahwa yang ia sandra itu adalah Panso yang berada di dalam tubuh murid SMA. Bos yang tahunya Panso sedang bersembunyi di dalam dapur dan menyuruhnya untuk keluar. Tapi tiba-tiba Misun keluar dengan mengancam akan meledakkan tabung gas yang bisa membunuh mereka semua. Karena gak mau mati konyol, akhirnya bos yang menyerah dan pergi. Di sini terjadi adegan yang menyentuh. Misun mendekati tubuh asli Panso, dia melihat wajah Panso dan akhirnya Misun bisa memaafkan Panso. Di lain tempat, yaitu di kediaman kepala gangster, Seohyun yang sudah ketahuan bahwa dia sedang berkhianat setelah kepala gangster tersebut membaca surat dari Panso. Panso yang masih ingin mendapatkan warisan dari mertuanya meminta kepada Dong-hyun untuk menemui ayah mertua Panso. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Kepala gangster lebih berpihak kepada Panso. Namun, di sini Seohyun tidak terima, dan akhirnya dia membongkar rahasia bahwa Panso sudah memiliki anak yang bukan dari Seohyun. Keadaan memburuk, ditambah lagi alat komunikasi yang Dong-hyun gunakan rusak. Dong-hyun tidak mendengar arahan dari Panso, dan bingung harus berkata apa. Akhirnya, Dong-hyun mengatakan kalau dia menolak warisan dan meninggalkan dunia gangster. Nampaknya, Dong-hyun ini ingin bisa terlepas dari dunia gangster dan memperbaiki hidupnya bersama Misun. Panso sudah menunggu Dong-hyun di depan, dan Panso bangga dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Dong-hyun. Seohyun yang masih tidak terima dengan keputusan ayahnya memutuskan untuk menabrak Panso dan juga Dong-hyun. Di sini Panso sukses menyelamatkan Dong-hyun. Namun naasnya dirinya yang tertabrak. Singkat cerita, di rumah sakit Panso yang sedang sekarat dan dia menjelaskan semuanya kepada Hyunjung yang juga ada di situ. Panso meminta maaf atas masa lalunya, namun Hyunjung tampak masih kebingungan. Akhirnya Panso pingsan dan disusul dengan Dong-hyun yang juga tak sadarkan diri. Saat operasi, Panso bertemu dengan nenek yang ada di kedai mie. Nampaknya nenek ini ingin membantu Panso memperbaiki masa lalunya. Dan akhirnya tubuh Panso dan Dong-hyun sudah kembali. Panso, ayah Dong-hyun, serta Mansun membantu Minsun bekerja di kedainya. Sementara Dong-hyun juga nampak semakin akrab dengan Hyunjung. Dan film pun selesai.